Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi untuk materi kali ini saya akan jelaskan tentang konsep hukum kekekalan energi mekanik ya. Oke, yang pertama adalah hukum kekekalan energi mekanik oleh gaya konservatif ya. Apa itu gaya konservatif? Gaya yang tidak dipengaruhi oleh lintasannya ya. Contohnya apa saja gaya yang tidak bergantung sama lintasan? Yang pertama adalah gaya berat, gaya Coulomb, dan gaya pemulih ya. Nah, sehingga konsep hukum kekekalan energi mekaniknya di sini selalu tetap ya, atau dalam kata lain tidak terjadi perubahan energi mekanik. Delta EM sama dengan 0 ya. Delta itu selisih ya, energi mekanik 2 dikurangi dengan energi mekanik 1 sama dengan 0. Berarti EM2 sama dengan EM1. Ingat, energi mekanik itu energi potensial ditambah dengan energi kinetik ya. Jadi sekali lagi catatannya, hukum kekekalan energi mekanik ini berlaku jika gaya yang bekerja adalah gaya konservatif ya. Oke, kemudian hukum kekekalan energi mekanik untuk gaya-gaya non-konservatif, artinya gaya yang dipengaruhi oleh lintasannya, bergantung sama panjang lintasan ya. Contohnya apa saja di situ? Gaya gesek, gaya dorong, gaya tarik, dan gaya tegang tali. Maka konsep perubahan dari energi mekaniknya tidak lagi sama dengan 0 ya, tetapi sama dengan usaha oleh gaya non konservatifnya, misalkan usaha oleh gaya gesek nanti ya. Oke, delta EM tadi EM2 dikurang EM1 sama dengan usaha oleh gaya non konservatif ya. Oke, EM1 nya kita pindah ruaskan sehingga EP2 plus EK2 sama dengan usaha oleh gaya non konservatif ditambah EP1 ditambah dengan EK1 ya. Oke, jadi jika bekerja gaya non-konservatif, maka bisa kita katakan hukum kekekalan energi mekaniknya tidak berlaku ya. Kenapa? Karena persamaannya berbeda. Ada tambahan usaha oleh gaya non-konservatif. Oke, maksudnya gimana Pak? Biar lebih jelas kita coba contoh soal ya. Nah, contoh 1 dan contoh 2. Contoh 1 ini adalah kasus di mana benda bekerja gaya konservatif ya. Oke, ini misalkan ada sebuah batu masanya 1 kg ya, hendak dilepaskan atau jatuh bebas dari ketinggian 10 meter. Nah, pada ketinggian 2 meter di atas tanah saya letakkan sebuah pegas ya yang memiliki konstanta 4000 Newton per meter. Yang ditanyakan dalam soal ini adalah pada saat batu dilepaskan berapakah delta X ya, perpendekan dari pegas setelah ditekan oleh batu tersebut ya. Oke, kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik di sini karena gaya yang bekerja tidak lain adalah gaya berat ya, gaya beratnya si batu. Oke, sama gaya pemulih dari pegas nantinya di bawah. Oke, maka konsep yang dipakai EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah dengan EK2. EP1 berarti MGH, hanya H besar ya, ketinggian batu, ditambah EK1. Nah, mula-mula di sini benda satu belum punya kecepatan ya, karena jatuh bebas. Kalau kecepatan awalnya 0, energi kinetiknya juga 0 ya. Sama dengan EP2, jadi batu berada di posisi 2 masih punya energi potensial karena punya ketinggian sebesar 2 meter, ditambah dengan di posisi 2 nanti akan menekan pegas ya ke bawah. Karena pegas tertekan muncul yang namanya energi potensial pegas. Jadi jangan lupa ya, kita udah belajar energi potensial 2, energi potensial gravitasi yang MGH rumusnya, dan energi potensial pegas setengah K dikali dengan delta Y kuadrat. Nah, delta Y inilah nanti yang ditanyakan ya. Kemudian ditambah dengan energi kinetik 2 ya. Nah, perhatikan di sini. Ini kan yang ditanyakan di soal. Kalau soalnya kita tulis lengkap ya, yang ditanyakan adalah pemendekan dari pegas ya
saat tertekan maksimum ya, posisi sudah tertekan sehingga balok di situ sempat berhenti sejenak, kemudian baru mau dilontarkan lagi ke atas gitu ya. Nah, otomatis karena sempat berhenti, otomatis energi kinetiknya itu sama dengan 0 ya. Oke, kita masukkan angkanya. Masanya 1, gravitasi kita 10, ketinggian batu mula-mula 10 sama dengan M di sini 1, gravitasinya 10 hanya 2 tambah setengah konstantanya 4000 dikali delta Y kuadrat. Ini kita dapat 100, 10 kali 2 20 pindah ruas jadi 80, 4000 bagi 2 2000 berarti 80 per 2000, itu kita dapat hasil 4 ya. Oke, 4 per 100, akarnya 42, akarnya 110, berarti 0,2 meter atau 20 cm ya. Oke, lanjut contoh yang kedua. Nah, perhatikan kasus soalnya sama, massa bebannya 1 kilo, ketinggiannya 10 meter, di sini tingginya 2 meter. Nah, ini konstantanya saya ubah jadi 2000 Newton per meter, ini untuk mempermudah perhitungan saja. Kemudian pada saat batu dijatuhkan bebas di situ ada gaya gesek ya, gaya gesek dengan udara. Maka karena muncul gaya gesek, kita tidak bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik ya, yang konservatif, tetapi yang non konservatif. Masih ingat persamaannya kan? EP1 ditambah EK1 ditambah usaha oleh gaya non konservatif. Nah, ini EP1 ditambah EK1 ditambah usaha oleh gaya non konservatif, dalam hal ini usaha oleh gaya gesek ya, sama dengan EP2 ditambah EK2. Oke, masukkan persamaannya sama, MGH plus EK1 nya 0 ya. Nah, perhatikan di sini usaha oleh gaya gesek, kan berarti gaya gesek dikali perpindahannya cos 180. Loh, kok bisa 180? Nah, perhatikan bendanya di situ berpindahnya ke bawah, ke sini. Ini S-nya nih. Gaya geseknya itu ke arah atas, kan berlawanan, berarti cosnya cos 180. S-nya sebesar berapa nanti? Lihat di sini. 10 dikurang 2 berarti 8 ya. Oke, udah masukkan energi potensial yang di titik 2 MGH ditambah di situ nanti ada energi potensial gravitasi ditambah energi kinetiknya 0 ya, sampai tertekan maksimum. Oke, jadi 1 kali 10 kali 10 100 dikurang, nah ini cos 180 negatif 1 ya, langsung saya ubah minus gaya geseknya sebesar 2 Newton, perpindahannya tadi 8 ya. Terus 1 kali 10 hanya 2 ditambah setengah kali 200 dikali delta Y kuadrat. Nah, maka setelah dihitung nanti di sini akan diperoleh hasil delta Y-nya 80 cm ya. Oke, diingat perbedaannya kapan kita harus gunakan hukum kekekalan energi mekanik untuk gaya konservatif dan untuk gaya non konservatif. Paham ya?